Ya, pemirsa, kisru PPDB DKI Jakarta memang hingga saat ini masih terus bergulir dan masyarakat masih banyak yang merasakan memang kondisi ini sangat membingungkan. Dan selain itu juga ada kasus lainnya di Kota Depok yang saat ini membuat masyarakat menjadi cemas karena adanya kasus penculikan. Semuanya itu akan kami bahas bersama saya, Gismi Sitanggang. Inilah Suara Jakarta. Ya pemirsa, Suara Jakarta kali ini pada segmen ini kita akan membahas tentang kisru PPDB di DKI Jakarta. Dan untuk membahas itu semua, saat ini sudah bergabung bersama kami Tina Tun, anggota DPRD DKI fraksi PDIP. Halo Mbak Tina, apa kabar? Halo, ya. Apa kabar? Ya Mbak Tina, ini kan kita kembali ngomongin PPDB di DKI Jakarta yang akhir-akhir ini betul. memang kisruh banget di masyarakat. Nah ini kalau Mbak Tina melihat sebagai wakil rakyat, bagaimana sih sebenarnya Mbak Tina itu menyaring aspirasi masyarakat perihal PPDB ini? Ya, jadi sebetulnya untuk PPDB ini kan kemarin karena kita kan sekarang sebetulnya masih dalam tahap memang sekarang lagi kondisi COVID-19 gitu. Jadi memang segala sesuatunya itu aspek ternyata bukan hanya kesehatan tapi ekonomi, sosial, dan sekarang pendidikan yang juga terimbas gitu kan. Jadi kemarin itu memang kan sekolah itu tiba-tiba tidak masuk sekolah lah ibaratnya anak-anak, terus udah gitu tidak ada UN. Nah makanya tiba-tiba pada saat PPDB, pada saat pendaftaran itu kan semua jadinya kan online. Karena memang kan tidak ada yang hadir ke sekolah. Nah, ketika terjadi PPDB pendaftaran online, itu langsung banyak masalah. Jadi banyak yang melapor gitu kan lewat call center. Ada juga yang memang, dan itu hampir semua dewan juga mendapatkan laporan-laporan yang banyak sekali dari konstituen masing-masing di dapil masing-masing. Juga kemarin sempat beberapa minggu yang lalu itu ada demo gitu kan beberapa kali di Balai Kota, terus juga di depan, pokoknya di sekitaran gedung Balai Kota lah gitu kan. Nah terus ternyata setelah ditelisik, memang kan kalau aku dari Komisi A ya kebetulan, tapi teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan juga ada beberapa di Komisi E dan juga berjuang lumayan kencang juga kemarin gitu kan. Setelah ditelisik itu ternyata masalahnya itu ada di beberapa poin. Jadi jalur-jalur sebenarnya ini ada nih. Jadi ada jalur afirmasi, terus ada zonasi, juga ada yang jalur prestasi. Nah, yang jadi masalah itu memang kan, jadi banyak di luaran sana itu quote-quote katanya yang tua-tua yang boleh masuk sekolah negeri gitu kan. Nah, ternyata memang kriteria usia ini yang menjadi masalah. Ini yang pertama ya, jadi usia itu yang jadi masalah di jalur afirmasi, di mana di jalur afirmasi itu yang megang KJP, terus yang pokoknya yang di dinas sosial itu mereka kriterianya banyak kan dari usia gitu, dan itu kan kuotanya kalau nggak salah ada 25% dari afirmasi. Nah yang zonasi ini juga ada masalah baru nih. Selain yang zonasi itu, kalau dulu kan biasanya kan gini dari Permendikbud itu harusnya ada meterannya tuh, kayak misalnya kalau rumahnya di sini, sekolahnya mau daftarnya di mana, ada berapa meter jaraknya. Nah di Jakarta dari keputusan dari Kadis Pendidikan DKI Jakarta, dari Pemprov DKI Jakarta itu nggak ada meterannya. Kayak kemarin kita perbandingan di Jawa Barat, di beberapa tempat itu ada, misalnya ini alamatnya di mana, sekolah negerinya mana, alamat dia di mana, alamat sekolah di mana, meterannya berapa. Kalau misalnya 70 meter, 50 meter, berarti 50 meter lebih dekat dong, kayak gitu kan. Nah, itu yang lebih diprioritaskan. Nah kalau di Jakarta itu tidak ada, makanya itu yang menjadi isu luar biasa. Plus memang yang jalur zonasi juga memang ininya adalah usia lagi. Jadi ya itu dia yang membuat banyak protes, juga banyak membuat anak-anak stres akhirnya, karena mereka berasa udah maksimal. Pertama kalau yang usia, mereka udah maksimal, mereka udah berprestasi, nilai mereka 90, ada bahkan yang lapor ke aku tuh nilai 98, itu kan hampir perfect gitu ya. Tapi dia tidak mendapatkan sekolah negeri, dan juga tidak mendapatkan sekolah yang dekat rumahnya, melainkan dia harus mendapatkan sekolah yang swasta, di mana orang tuanya orang yang kurang mampu. Dia pemegang KJP, orang tuanya pemegang kartu kerja Jakarta gitu, di mana kan sebetulnya dia mendapatkan hak ya untuk di sekolah negeri, ternyata tidak bisa lewat jalur PPDB ini. Next, akhirnya ada Bina RW kemarin nih. Ternyata nggak semua RW punya sekolah. Ya, tapi nggak semua RW punya sekolah. Terus juga
jadi kayak cuma nenangin sesaat lah. Jadi sebenarnya ini belum kelar gitu. Jadi masih belum kelar lah. Gitu. Ya, Mbak Tina, kita lanjutkan saja. Ini Pak Irwan masih berusaha untuk memperbaiki koneksi internetnya. Ya, Mbak Tina, tadi Pak Irwan bilang ada jalur prestasi anaknya sudah masuk. Nah, kita masih ingin tahu ya gimana, apakah ada kesulitan atau sebenarnya lebih mudah gitu. Tapi kan kebanyakan kalau kita lihat yang ada faktanya di lapangan, banyak orang tua yang memang saat ini mengeluh. Yang tadi seperti Mbak Tina mengeluh karena kenapa harus umur yang ditetapkan, kenapa tidak prestasi seperti yang dulu-dulu seperti itu. Nah, kalau dari DPR itu yang paling menyedihkan adalah yaitu yang kalaupun zonasi gitu harusnya memang fairnya itu adalah sesuai dengan Permendikbud di mana ada meterannya seperti daerah lain gitu. Di mana ini kan masalahnya sebetulnya kan Pemprov DKI Jakarta ini mengeluarkan juknis yang sebenarnya ya memang itu adalah hak setiap wilayah kota ya, setiap wilayah Pemprov, tapi harusnya seragam dengan Permendikbud gitu kan. Dan juga yang pastinya ketika ini terjadi lalu terjadi kisruh ya sudah menjadi tanggung jawab Pemprov untuk anak-anak yang memang tidak diterima karena kekacauan sistem PPDB ini gitu loh. Dengan kata lain, Mbak Tina melihatnya itu kan tidak sesuai. Tadi Mbak Tina bilang tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2009 tersebut. Berarti ada oknum tertentu yang sebenarnya tidak mengikuti aturan itu karena di beberapa tempat sudah ada meterannya. Tadi kan Mbak Tina mengatakan seperti itu. Ya, jadi sebetulnya gini, itu memang kalau secara di Permendikbud terus udah gitu secara diturunkan ke wilayah masing-masing itu adalah memang hak dari wilayah masing-masing, kan punya kepala dinas masing-masing lah ya, kepala dinas pendidikan di wilayah masing-masing. Jadi sebetulnya boleh-boleh aja, tapi harusnya yang memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah gitu. Contoh misalnya di Jakarta kan gini, kalau misalnya ini terjadinya di pelosok gitu kan, di mana memang kan ada kemarin tuh alasannya adalah agak sulit menghitung jarak dan lain-lain gitu. Tapi kan ini kan Jakarta gitu, maksudnya kita setiap hari pakai aplikasi online, kita misalnya ngojek aja sekarang udah tahu dari sini ke sini berapa ribu karena ada meterannya kan, benar kayak gitu. Nah sekarang untuk pendidikan yang sangat krusial juga ini kan sangat sensitif nih isunya gitu, soal pendidikan gitu kan, kenapa tidak bisa diberlakukan seperti itu, apalagi ini kan ibaratnya gini loh, isunya kenapa sekarang sensitif juga karena memang satu karena pendidikan, kedua karena ini di era yang memang kita juga nggak normal nih gitu, di era kita juga masih dalam proses fight COVID-19 gitu loh. Ya, Mbak Tina, kan kalau kita melihat dari kuota dari jalur jalur RW ini banyak, hampir 12.000 jiwa gitu. Apakah kalau Mbak Tina menilai, apakah ini kemungkinan ada peluang jual beli kursi di situ? Kenapa? Apakah ada peluang jual beli kursi pada jalur tersebut? Nah, ini dia, makanya ini kan kekhususan untuk yang tidak diterima di sekolah sebelumnya. Lalu kan ada namanya jalur bina RW. Balik lagi sebetulnya yang banyak keluhan masuk sekali itu adalah, Mbak, nggak semua RW itu ada sekolahnya. Itu pertama. Lalu ya ada juga memang konflik di lapangan ketika orang tua dan pengurus RW ini ya ujung-ujungnya adalah mungkin ada ruang itu ada gitu, apalagi kalau memang yang ada terdapat oknum di sana, itu kemungkinan terjadi ada. Tapi sepanjang laporan sekarang ini sih lebih banyak adalah nggak semua RW itu punya sekolah, di mana kalau ada jalur bina RW pun itu tidak menyelesaikan kisruh PPDB ini gitu loh. Iya, baik. Kita beralih ke Pak Irwan dulu ya, Mbak Tina. Pak Irwan, sudah lebih baik koneksinya saat ini? Udah bisa dengar saya? Ya. Pak Irwan, saat ini kan... Saya langsung aja ya, Mbak. Oke, silakan Pak Irwan. Ya, jadi yang terjadi itu kalau boleh dibilang kami ini boleh ya betul lah istilahnya tuh dibohongi terus-menerus. Jadi begini, awal tahun ajaran pertengahan tahun 2019 lalu, itu kan kita tahunya bahwa UN tahun 2020 ini adalah UN yang terakhir. Ya. Jadi kami ini orang tua itu memang mempersiapkan untuk ujian nasional di DKI ini. Bahwa DKI ini tidak sesuai dengan sistem yang diterapkan oleh Permendikbud untuk
nggak lagi pakai ujian nasional, kita sudah tahu ya. Tapi DKI memang begitu selama 2 tahun kemarin, yang mana di daerah lain sudah pakai kita masih pakai ujian nasional. Dan tahun ini pun kita akan pakai ujian nasional.